walaupun ada ceasefire, kita nggak percaya adanya ceasefire. Saya pikir yang ceasefire yang terjadi di Gaza pun itu tidak benar-benar terjadi. Ada pejuang di rumah ini nih. Kemudian keluarga rumah ini melindungi mereka. Tahu nggak yang dihukum bukan cuma rumah ini. Samping, depan, terus samping belakang kita sama di belakang kita itu akan ikut diratakan dengan bulldozer. Jadi two solution ini dari kacamata negarawan itu memang sudah sikap Indonesia sejak Bung Karno. Ini sebetulnya sama dengan bahasanya Prabowo. Kami akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Bedanya pengen sharing aja sih Ustadz, karena kan memang yang terjadi di sana menurut teman-teman saya yang ada di Bethlehem, di Nablus, jadi memang penyerangan itu ya kita mungkin baru sadarnya pada saat terjadinya 7 Oktober. Padahal itu udah terjadi sangat lama dan bahkan ada beberapa teman saya yang di Nablus ada yang udah syahid. Bahkan teman-teman saya di sana malah bilang, walaupun ada ceasefire, kita nggak percaya adanya ceasefire. Buktinya sampai saat ini salah satu sahabat kita, syahid kita, Saleh, saya pikir yang ceasefire yang terjadi di Gaza pun itu tidak benar-benar terjadi. Bahkan di seluruh Palestina sampai saat ini juga masih dilakukan pemblokiran. Sampai saya bilang sama teman-teman saya di sana, ayo coba dong kalian lawan, kalian emang nggak berani lawan para Zionis itu, para tentara itu. Ya, terima kasih banyak Kak Sari. Sekarang nih semacam kebenaran tuh lagi berusaha dibungkam sama Zionis. Seperti Saleh ketika sudah syahid, akun Instagramnya juga dihilangkan. Dan ada banyak yang menurut saya ini adalah usaha-usaha untuk penghapusan informasi terkait genosida yang pernah terjadi. Kalau menurut Ustadz gimana? Pertama gini ya teman-teman sekalian, memang kalau teman-teman ikuti dulu channel saya itu fokusnya justru bukan Gaza sebenarnya, tapi tepi barat. Nah ini fun fact dulu ya, sebelum kita bicara lebih jauh, teman-teman tahu nggak bahwa di tepi barat hari ini ada 30.000 pengungsi di Tulkarm. Kenapa? Karena di sana ada faksi perlawanan yang kemudian melawan sedemikian rupa, mereka bikin ranjau. Lalu kemudian ternyata Israel itu di tepi barat menerapkan hukuman kolektif. Misalkan nih, rumah ini ada pejuang di rumah ini nih. Kemudian keluarga rumah ini melindungi mereka. Tahu nggak yang dihukum bukan cuma rumah ini. Depan, bukan depan, samping, depan, terus samping belakang kita sama di belakang kita itu akan ikut diratakan dengan bulldozer. Dan untuk pertama kalinya di perang Tufan Al-Aqsa digunakan serangan udara di tepi barat. Semenjak udah berlalu 20 tahun lalu, terakhir itu di Intifada kedua digunakan serangan darat. Terakhir di sebuah kafe yang ada di Tulkarm, kayak gini nih, kafe-kafe yang ada di Tulkarm kayak gini, diledakkan itu 15 orang syahid. Karena di sana sedang ada satu pejuang lagi ngopi. Emang Israel itu beraninya pejuang pas lagi bersenjata, pada saat lagi ngopi. Tapi kalau lagi bersenjata lengkap itu pejuang, Israel nggak berani. Kencing di celana mereka itu. Kemarin ada kesaksian ya dari teman kita, anggota Global Summit Flotilla, tentara Israel nyalain mesin kapal kita, kencing di celana gitu, karena takut dengar suara sirine. Memang begitu tentara mereka, gitu, ya. Nah itu yang terjadi di tepi barat. Maka teman-teman jangan melupakan mereka juga, meski saya harus juga menetapkan skala prioritas buat teman-teman sekarang yang prioritas Gaza. Ya itu yang prioritas, karena di tepi barat mereka masih bisa saling membantu. Ya mereka masih bisa saling membantu dan kawan-kawan saya pun di tepi barat bilang kamu jangan mengirimkan dana kamu ke sini dulu karena kami pun mengirimkan dana kami ke Gaza. Itu jawaban mereka. Lalu yang kedua, secara umum apa yang bisa kita lakukan? Secara khusus di tepi barat, ya di tepi barat kampanyenya sangat kurang. Orang sekarang bagus sekali, orang sekarang kenal Beit Hanun, Beit Lahia, Gaza, Rafah, Khan Yunis dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali anak-anak Indonesia hari ini namanya Rafah. Nah tapi yang bisa kita lakukan, ini ada peta Palestina, pasang di rumah, bukan cuma peta Gaza atau Baitul Maqdis, tapi peta Palestina secara umum. Dengan mengetahui peta itu, kita jadi bisa tahu, oh ada pejuang di Jenin, oh ada pejuang di Tulkarm, oh ada pejuang di Bethlehem, ada pejuang di Al-Khalil, bukan Hebron ya, Al-Khalil. Ya, bukan Jericho tapi Ariha, bukan Jerusalem tapi Baitul Maqdis atau Al-Quds. Itu teman-teman sekalian, bukan Askelon tapi Asqalan, itu kalau bahasa Islam. Ingat itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Islam. Nah itu dulu dikenalkan, baru kita bisa bicara tepi barat ada apa, Gaza ada apa. Itu yang paling penting. Yang kedua teman-teman hati-hati, banyak sekali memang saudara-saudara kita di tepi barat yang tampaknya saja mereka ini orang Palestina, tapi beberapa kali saya menyelidiki sebenarnya ini orang Yahudi. Karena mukanya mirip memang, ya kan? Orang Palestina dengan Bani Israel memang mukanya agak mirip.
Ketika orang Israel berbahasa Arab, maka mereka akan tampak seperti orang Palestina. Dan saya menjumpai langsung mereka di Baitul Maqdis, saya menjumpai langsung mereka itu adanya di Al-Khalil dan seterusnya. Saya diberitahu oleh kawan saya orang Palestina, kamu jangan bicara sama orang itu karena dia sesungguhnya adalah jasus atau mata-mata Israel. Dan kalau teman-teman berkunjung ke Baitul Maqdis, di sana banyak tentara Israel menyamar sebagai pemuda yang sholat, padahal dia sesungguhnya orang Yahudi. Dia tidak mau di Baitul Maqdis ada halakoh-halakoh yang membahas mengenai perjuangan atau membahas bahkan sekedar membahas tafsir Al-Quran, tapi tafsir itu yang berkaitan dengan Bani Israel. Mereka tidak mau ada pembahasan itu di Baitul Maqdis. Itu yang jadi masalah. Dan apa langkah konkretnya lagi yang tadi ya, selain kita mengenali petanya dulu. Yang kedua, saat ini kita fokus satukan barisan. Dari tadi misalnya ada Habib Ares menyampaikan, Ustaz Hussein menyampaikan, semua lembaga sekarang union jadi satu. Habib Ares juga mengatakan sekarang semua gerakan boykot udah jadi satu aja. Instagram, Telegram, TikTok, Twitter, manfaatkan semuanya untuk membahas bukan militer Gaza. Karena kalau kita membahas militer Gaza sudah pasti akan dihapus oleh Meta. Yang kita bahas pelan-pelan saja, mulai dari sejarahnya dulu. Itu ya teman-teman sekalian, kenalkan kepada orang bukan tentang militer Gaza karena akan langsung dihapus. Dekatkan hati kita kepada sejarah yang terjadi di bumi Palestina. Nanti lama-kelamaan orang-orang yang tidak simpati kepada perjuangan ini akan bertanya, oh ternyata Palestina sepenting itu ya buat agama kita. Ternyata Baitul Maqdis sepenting itu ya buat agama kita. Baru kemudian kita bisa mengajak mereka untuk boikot, kita bisa mengajak mereka untuk berjuang, kita bisa mengajak mereka untuk donasi dan lain-lain sebagainya. Karena mereka tidak tahu saja Palestina itu seperti apa teman-teman sekalian. Itu ya kira-kira jawabannya. Mungkin Ustaz Hussein harus melengkapi nih. Iya, Ustaz boleh melengkapi Ustaz? Iya, harus kata Bang Amar. Kalau masih ada yang berpikir bahwa gerakan kita untuk Palestina sebatas gerakan mendukung kemerdekaan Palestina saja, kemanusiaan saja, nanti dia akan nyesel. Kenapa? Padahal nanti suka tidak suka, mau tidak mau, mereka akan sadar entah kapan waktunya bahwa gerakan yang sedang kita lakukan ini gerakan untuk mengubah arah peradaban dunia. Bukan hanya bicara masalah dua negara Palestina dan Israel. Ujungnya bukan hanya pada seluruh negara-negara dunia mengakui Palestina, bukan. Makanya saya kalau ditanya Ustadz, gimana menurut antum tentang two state solution Ustadz? Gimana menurut antum penyelesaian Palestina, apakah setuju atau enggak? Banyak di antara kita menjawab pertanyaan ini buru-buru. Saya enggak setuju two state solution. Saya setuju. Hei, berpikirlah sistematis. Gini maksudnya, kamu mau saya menjawab dari personal saya sebagai seorang warga negara atau seorang muslim? Karena beda jawabannya. Jawaban saya sebagai seorang warga negara Indonesia terkait masalah solusi Palestina beda dengan jawaban saya sebagai seorang muslim. Karena masing-masing itu sudah punya jalannya. Maka kalau saya menjawab sebagai seorang warga negara yang taat peraturan sebuah negara, dan ketika akhirnya Palestina diakui oleh PBB, diketok-tok Palestina merdeka, Israel mengakui Palestina, selesai. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu adalah resiko konsekuensi kita bernegara seperti itu. Kita harus mau diatur oleh yang namanya politik dan geopolitik, gitu ya. Jadi two state solution ini dari kacamata negarawan itu memang sudah sikap Indonesia sejak Bung Karno. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang teman saya sejarawan. Ketika saya mengatakan Bung Karno itu pro two state solution loh. Saya ditegur, ente kalau ngomong hati-hati ente. Gitu. Kapan Bung Karno mengatakan two state solution? Nah makanya belajar ilmu mantik, ilmu balaghah bahasa Arab ada namanya mafhum mukhalafah. Begini, ketika Bung Karno mengeluarkan statement yang sangat historisnya, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel, gitu ya. Ini sebetulnya sama dengan bahasanya Prabowo. Kami akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Bedanya Prabowo menggunakan bahasa yang mudah dipelintir dan bisa di-framing. Ada kata-kata mengakui Israelnya, dipotong, viral. Bung Karno enggak, dia hati-hati menggunakannya. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina,
Maka selama itu Indonesia berdiri menentang penjajahan. Artinya apa? Kalau nanti akhirnya Palestina Israel sepakat bahwa kemerdekaan Palestina kembali ke bangsa Palestina, entah bagaimana caranya, tapi mereka sepakat, maka Indonesia nggak punya lagi alasan untuk menentang penjajahan Israel gitu kan? Itu intinya, itu namanya mafhum mukhalafah dalam bahasa fikihnya, usul fikihnya. Nah, itu jawaban saya dari kacamata seorang warga negara. Tapi kalau kalian mau dengar jawaban saya sebagai seorang muslim, nggak ada tuh solution. Dan nggak boleh itu. Karena itu menyalahi akidah saya. Dalam Al-Quran dijelaskan. Faidha ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhulu awwal marrah wal yutabbiru ma tatbira. Itu jelas bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada pertempuran besar antara umat Islam dengan bangsa Yahudi. Dan saya nggak bisa mengingkari itu. Makanya kita harus memahami narasi kita ini keluar dari kita sebagai siapa gitu loh. Jangan terburu-buru menghukumi. Ustadz pro itu solution. Wah kacau nih, sudah terkontaminasi nih. Makanya teman-teman, kenapa sih warga Gaza ini kok setegar itu sih? 2 tahun mereka dikeroyok oleh Israel dengan support senjata Amerika. Wih, itu kalau sudah bicara Amerika, Ustaz. Saya ngelihat pidatonya Donald Trump, kurang ajar emang satu orang itu. Terakhir itu dia apa pidatonya? Jadi Donald Trump ini punya panggilan sayang sama Netanyahu. Bibi gitu ya. Ya, Bibi. Jadi dia ngomong gini di depan Bibi. Saya dengar sih ya. Dia ngomongnya Bibi gitu ya. Jadi gini, dia bilang gini, Bibi ini minta ke saya semua jenis senjata yang saya pun nggak tahu kalau kita itu punya gitu loh. Terus dia tutup dengan kata gini, tapi jujur kamu menggunakan dengan baik senjata itu. Ngomong gitu dia. Kenapa warga Gaza bertahan selama 2 tahun ya? Dengan berbagai teknologi senjata yang diarahkan ke mereka, mereka menolak untuk menyerah. Kenapa Soleh Ja'farawi sampai titik darah penghabisan dia tidak kelihatan frustasi mukanya, betul nggak? Kenapa para anak-anak Gaza itu senyumnya sumringah meskipun dalam penderitaan seperti itu? Kenapa para petinggi-petinggi Gaza itu ketika mereka syahid, mereka dilulukan, artinya mereka ingin, emang ini kita cari gitu loh. Apa sih yang buat mereka bertahan selama itu? Karena perjuangan mereka tidak dituntun oleh resolusi PBB. Mereka tidak menjadikan janji-janji internasional itu menjadikan itu landasan perjuangan mereka. Enggak. Mereka bisa bertahan karena mereka dituntun oleh wahyu, oleh Al-Quran. Mereka tahu ini ujung dari perjuangan ini jelas adalah kemerdekaan untuk kami. Mereka sadar bahwa darah-darah kami yang tertumpah ini hanya akan membersihkan jalan untuk generasi kami ke depan. Ini akan menyuburkan pohon-pohon yang akan tumbuh nanti gitu loh. Jadi bagi mereka seperti yang disampaikan oleh Kang Obed, juru bicara yang selalu diulang apa kata mereka? Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Bagi mereka ujung dari perjuangan ini cuma 2. 1 nasrun, kemenangan, kita hidup mulia, atau istishhad, kita mati syahid, dan itu yang kita kejar selama ini gitu loh. Ya, makanya kalau kita ingin berjuang untuk Palestina, jangan berhenti pada kacamata kenegaraan atau sebagai seorang manusia. Tapi kita lihat, masuk ke Al-Quran, kita tadaburi lagi. Inilah ayat-ayat yang dijadikan pegangan oleh warga Gaza. Kenapa saya tidak menjadikan ini sebagai pegangan saya? Kenapa saya tidak menjadikan ayat-ayat ini sebagai kompas perjuangan saya? Itulah ujung-ujungnya yang akan bebaskan Baitul Maqdis bukan perwakilan dari PBB. 20.000, saya apresiasi ya. Indonesia mau kirim 20.000 tentara ke Gaza gitu kan. Saya bukan mereka-mereka ini akan bebaskan Palestina. Sudah dijelaskan kriterianya 2 kata Allah dalam Al-Quran. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Ini kriterianya. Hamba-hamba kami yang kuat ibadahnya, uli ba'sin syadid, yang kuat fisiknya, mentalnya, skillnya. Oh, berarti untuk menjadi bagian dalam barisan itu 2 yang harus kita perbaiki. Ibadah kita dan kualitas kita. Sebagai manusia, physically, mentally, skill dan sebagainya.
Makanya respon terbaik bagi seorang muslim ketika bicara ujung perjuangan ini adalah dia harus mengupgrade kualitas dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dokter. Karena itulah yang akan akhirnya membawa dia masuk dalam sela-sela barisan terdepan perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa.